Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video pengolahan data praktikum akustik kelautan materi ketiga. Jadi software yang akan kita pakai itu ada software EcoView dan juga Excel. Langsung saja ke pengolahannya, dimulai dari pengolahan di software EcoView. Nah, setelah masuk ke software EcoView-nya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik variable properties-nya terlebih dahulu. Nah, pada bagian data, di sini centang semua menu pilihannya. Pada bagian display, untuk color display range-nya ubah jadi 35.000. Lalu untuk pada bagian grid, untuk show time-nya pilih yang pin number. Pada bagian show deep, pilih yang deep atau range. Lalu ke calibration, di sini kita melakukan kalibrasi untuk melihat nilai sound speed dan juga absorption koefisiennya. Jadi setelah diklik kalkulator ini, kita copy nilai sound speed dan juga absorption koefisiennya yang ini. Lalu kita masuk ke Excel. Ya, di sini melanjutkan dari data praktikum pada saat pengolahan data praktikum minggu lalu. Nah, di sini pada bagian sound speed dan juga koefisien absorptionnya itu sama. Jadi nanti tinggal kita tarik ke bawah saja untuk nilainya karena nilainya itu sama untuk sound speed dan juga koefisien absorptionnya. Nah, lalu setelah selesai, kita close aja untuk yang sound speed dan absorption koefisiennya. Kita klik OK aja. Nah, melanjutkan dari data praktikum kemarin. Jadi di sini untuk pendigitasian objek-objek yang ada di bawah laut ini, kita mulai dari ping 700 hingga ping ke 1500. Jadi ekogram ikannya ini yang akan kita digitasi. Nah, di sini kita bisa zoom agar terlihat ikan-ikannya, objek-objeknya, sorry. Nah, di sini pada bagian ping 900 terlihat satu objek. Nah, di sini kita bisa rectangle, kita klik yang rectangle ini. Lalu kita rectangle mengikuti bentuk dari ekogramnya. Nah, kalau udah kita klik kanan, lalu kita klik yang integrate selection. Nah, di sini akan muncul data SV mean, SV minimum, maksimum, NASC, ABC, dan high mean dan deep mean. Nah, nilai-nilai ini akan kita masukkan ke data Excel-nya. Oke. Nah, di sini kita masukkan yang pertama itu ada SV mean atau yang ada dulu di sini ada deep mean. Di sini kita masukkan datanya, kita copy, lalu kita masukkan ke sini, kita paste. Lalu setelah itu ada ABC, kita masukkan. Setelah itu ada NASC, terus SV mean, terus ada height mean ini. Nah, untuk yang koefisien absorption kita tarik aja karena sama nilainya. Sound speed juga begitu. Untuk yang TVG-TS dan TVG-SP ini nanti sudah ada rumusnya, jadi tinggal kita tarik aja, tapi kita isi dulu untuk nilai yang lainnya. Nah, lalu
Oke, untuk data yang ini sudah. Kita tutup aja Excelnya. Nah, di sini kita klik silang aja. Nah, selanjutnya itu ada tadi data pulse length, major, dan juga minor. Nah, ketiga data ini kita lihat dari detail view ini. Nah, jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat data dari minor dan juga majornya. Di sini 31 sama semua untuk datanya ini. Jadi nanti kita tarik saja untuk nilai major minornya ini. Nah, untuk pulse length-nya ini juga terdapat di sini datanya di sini pada bagian ini. Nah, di sini nilainya, nah bisa kita salin dan kita copy ke Excel tadi. Nah, ini juga sama, kita tarik aja karena nilainya itu sama. Nah, untuk TVG, TS, dan SP-nya ini bisa kita tarik nilainya karena udah kita isi. Oke, nah kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya itu untuk data yang Hexul dan Lengsul itu kita tutup dulu Excelnya. Nah, untuk data itu kita akan melakukan caranya itu kita klik pada bagian tab measure ini atau icon mistar ini, lalu kita arahkan ke data EcoView-nya ini yang kotak-kotak kayak jaring warna merah ini, dari ujung kiri ke ujung kanan kita tarik. Nah, kita lihat di situ nilainya 11,33. Nah, langsung aja kita masukkan untuk yang lengsolnya 11,33. Nah, untuk yang hexulnya kita tutup dulu. Klik kanan. Oke, sorry. Nah, kita tarik dari atas. Kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari atas ke bawah. Kita tarik, kita lepas. Nah, di situ nilainya sudah muncul yaitu 2,28. Kita masukkan untuk yang hexulnya 2,28. Oke. Nah, kalau udah di sini ada kedalaman juga. Nah, kedalaman ini kita lihat nilai yang di sini, yang di atas ini. Ini kan ada nilai pertama, ini nilai kedua. Nah, ini kalau kita arahkan kursor ke arah ini, itu menandakan deep atau kedalaman. Jadi kedalamannya itu kita lihat dari sini, tapi kursornya kita arahkan ke objek atau ekogram dari data yang kita mau ambil. Di sini kita arahkan kursornya. Nah, di situ bisa terlihat untuk kedalamannya itu kurang lebih sekitar 11,07 meter. Kita masukkan 11,07. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ping time longitude latitude. Nah, di sini kita masukkan yang longitude terlebih dahulu. Kita tutup dulu. Nah, di sini juga caranya itu kita arahkan kursor ke arah ekogramnya, lalu kita lihat nilai longitude dan latitude yang ada di bawah. Jadi di sini ada nilai yang 5 derajat sekian dan 105 derajat sekian ini. Nah, kita ambil itu nilai yang 40.11 112 dan juga 11.703. Tapi dengan catatan kursornya ini kita arahkan ke objeknya.
Di situ 40.110 dan 11.692. Nah, di sini yang pertama itu ada longitude. Nah, longitude ini nilai dari yang 11 ini, yang 105 derajat sekian ini. Nah, yang nilai 11-nya tadi itu 11.692. Nah, jadi untuk rumusnya itu sama dengan buka kurung 105 plus buka kurung, lalu nilai yang 11.692 tadi dibagi atau per 60 tutup kurung 2 kali. Jadi masukkan nilainya itu di bagian sini. Lalu enter, dan nilainya akan muncul. Nah, untuk latitude, ini nilai yang 5 derajat ini pada bagian 40.110 tadi. Nah, jadi dimasukkan di sini rumus sama dengan min buka kurung 5 plus buka kurung 40.110 tadi. Karena nolnya itu tidak terbaca, sebenarnya sama saja di sini. Nah, 40.110, lalu kita enter. Nah, otomatis latitude-nya akan muncul. Nah, untuk time-nya sendiri itu kita lihat pada bagian ininya, pada bagian jam, menit, dan detiknya ini. Jadi kita tutup dulu, kita arahkan lagi kursornya ke sini. Di situ 94753. 94753. Di sini 95753. Sorry, 47. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu ping. Nah, ping ini letaknya itu di sini. Nah, yang ini. Jadi kita arahkan kursornya lagi ke objeknya, lalu kita lihat pingnya di situ. Ping 937 kita masukkan. 937. Bentar. Nah, kalau udah kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk nilai yang di belakang ini dari B2 hingga densitas area ini bisa kita langsung tarik saja ke kanan. Nah, di sini kita tarik aja. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ping selanjutnya hingga ping yang ke 1500. Nah, sampai sini. Nah, jadi nanti kita akan melanjutkan data-data ekogramnya ini seperti ini. Sama untuk datanya kita ambil seperti tadi. Nah, kalau udah hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk hasilnya. Jadi kita bisa kalian save aja, beri nama. Lalu untuk formatnya itu txt, lalu save aja tinggal. Nah, lalu setelah itu kita lanjut ke pengolahan ArcGIS. Data, masukkan SAP Indo terlebih dahulu. Lalu kita file, isi data, masukkan data yang sudah disimpan dari Excel tadi, add, lalu untuk yang Z file-nya ini kita ganti jadi kepadatan. Kode sistemnya WGS-84, klik OK, klik OK, klik OK. Lalu kita bisa zoom.
Di situ bisa kita ke kanan, properties, ke simbologi, pada bagian simbol kita klik, lalu ke edit simbol. Tipenya kita pakai yang karakter marker simbol. Untuk fontnya kita pakai yang environmental dan icon, lalu klik icon ikan, ganti warna, ganti ukuran, lalu klik OK, klik OK dan klik OK. Selanjutnya bisa kita lakukan layout. Nah, kurang lebih ini untuk hasil layout peta dari identifikasi pendugaan kelimpahan ikan. Jadi di sini bisa dilihat petanya terdapat simbol-simbol ikan yang menandakan kelimpahan dari ikan-ikannya. Mungkin sekian pengolahan data dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.